Wajib tadi, tidak harus oleh Bang Doli. Mana ini kok berbeda antara konsultasi DPR? Wajib. Ada undang-undangnya Bang, belum diubah sampai sekarang. Oke, tapi insya Allah saya hafal undang-undang pemilu. KPU ini akan memutuskan 10, 16 atau 19, 24 atau kembali ke yang lama itu publik akan mendapatkan kepastiannya kapan? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan survei Litbang Kompas dari survei ke survei kepercayaan publik terhadap KPU terus menaik. Oke. Ini fakta. Ya. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran yang terlalu besar, saya pikir cara berpikir yang mungkin ya pandangan pribadi aja, tapi publik nggak begitu kok, ya kan? Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, yang jelas 10 sampai dengan 16 Oktober itu adalah rancangan yang kami sampaikan dalam forum uji publik. Kalau hari ini kami masih membahas pada persoalan jadwal pendaftaran presiden ini, inilah di mana KPU melakukan ekstensi uji publik. Itu. Dan yang jelas ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus kami tempuh. Dan itu kapan akan kira-kira publik bisa mendapatkan kepastian kapan pendaftaran bakal calon presiden akan dimulai? Dalam waktu yang segera. Itu saja sudah tidak pasti. Oke, baik. Jawabannya sangat politis soalnya. Sangat politis. Mestinya hitam putih besok atau lusa, kan enak. Oke, baik Mbak Titi, makasih Mas Idam, Bang Doli, Bang Ferry, dan Mas Adi Prayitno. Wacana percepatan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah memicu polemik baru. Komisi Pemilihan Umum perlu segera memberikan penjelasan kepada publik latar belakang wacana tersebut. Wacana itu harus segera diputuskan agar ada kepastian penyelenggaraan pemilu. Perubahan jadwal pemilu bisa berdampak pada kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Kasus pembunuhan terhadap Imam Masyhur pedagang kosmetik asal Aceh belum terang benderang. Ada apa di balik kasus ini? Anak kirim cepat-cepat boleh dong. Ibu kirim, anak ibu saya bunuh. Sekarang buka baju, diikat di kepala, di mata, biar matanya tutup. Suruh tidur di bagasi belakang. Disinilah Imam Masyhur sempat dianiaya dan diculik oleh oknum hingga kehilangan nyawa. Sasaran, Rabu 13 September pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Banjir bandang menerjang kawasan industri nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kendaraan dan juga alat berat hanyut terbawa arus. Pria lulusan SMA mengaku sebagai dokter dan sempat bekerja di sebuah klinik. Aksinya terbongkar setelah 2 tahun bekerja jadi dokter gadungan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bakal mengkaji video Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan nelayan. Halo, selamat malam Indonesia. Bagaimana kabar Anda? Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi penting dan pilihan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneamah bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir bandang menerjang kawasan industri pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejumlah kendaraan dan juga alat berat bahkan hanyut terbawa arus.
Arus banjir yang deras bahkan menghanyutkan sebuah eskavator, saudara. BPBD Halmahera Tengah mengatakan banjir bandang ini terjadi akibat hujan deras yang tak kunjung reda sejak siang hari. Banjir membuat aktivitas di PT IWIP harus dihentikan sambil menunggu banjir bandang ini surut. Banjir juga merendam permukaan ataupun permukiman warga di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, saudara. Luapan air akibat hujan yang mengguyur wilayah ini selama 5 jam. Tidak ada laporan korban jiwa, namun aktivitas warga terganggu karena akses jalan terputus akibat terendam air. Telah terjadi bencana banjir akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan genangan air di beberapa titik di dalam Kota Weda. Dan juga saya mendapatkan laporan dari masyarakat Kecamatan Weda Tengah bahwa terjadi banjir di lokasi PT IWIP di Kabupaten Halmahera Tengah. Sorotan selanjutnya, saudara, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Hasnaini dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 hingga 2020. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Usai hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Hasnaini Muin, saudara, alias Wanita Emas, ia pun langsung menangis. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta kepada Hasnaini. Vonis hakim ini, saudara, lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut Hasnaini selama 7 tahun penjara. Dalam korupsi dana PT Waskita Beton ini, saudara, total kerugian negara mencapai Rp2,5 triliun. Wanita Emas ini pun menyatakan akan pikir-pikir dulu dengan vonis hakim ini. Ibu akan melakukan banding? Saya akan pikir-pikirkan dulu, akan didiskusikan nanti. Sekarang kan belum tenang ya, karena saya merasa bahwa saya dikriminalisasi dan dipolitisasi. Kenapa proses ini dari 2019 sampai 2020 di tahun politik tahun 2022, terus kasus saya ini baru diangkat. Itu yang membuat saya terpukul gitu. Saudara, diperiksa selama 9 jam, Rocky Gerung mengaku dicecar 70 pertanyaan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri soal kasus berita bohong atau hoax. Pemeriksaan Rocky Gerung kali ini terkait dengan laporan berita bohong atau hoax, saudara, dan ini merupakan kali kedua Rocky Gerung diperiksa oleh polisi setelah sebelumnya pada Rabu pekan lalu dia diperiksa terkait dengan dugaan menghina presiden. Kepada para wartawan yang menunggunya, saudara, Rocky sempat menjawab lebih dari 70 pertanyaan terkait dengan pemeriksaan yang ia jalani. Kan ini pertanyaan akademis semua, jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi itu, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik, yang memuji ya bagian yang lain tuh kan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi. Jadi saya dasarkan argumen saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Itu aja tuh. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memanggil artis Wulan Guritno besok, saudara. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi promosi judi online melalui media sosialnya. Halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan ulang pemeriksaan artis Wulan Guritno untuk mengklarifikasi dugaan dirinya mempromosikan situs judi online. Bareskrim Polri pun menyebut Wulan Guritno telah mengkonfirmasi akan hadir Kamis besok. Sebelumnya,
Wulan Guritno dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis 7 September lalu. Namun, pemeran sejumlah judul film dan sinetron ini berhalangan hadir dengan alasan sakit. Dari hasil penelusuran, Wulan Guritno diduga mempromosikan judi online pada tahun 2020 lalu. Sesuai jadwal masih besok ya. Tapi udah konfirmasi Pak bakal hadir. Insya Allah mudah-mudahan hadir ya. Pak, selain Wulan ada yang bakal dipanggil lagi nggak Pak? Ada. Siapa lagi Pak? Datanya banyak. Selain Wulan Guritno, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menelusuri sekitar 25 orang artis, influencer, komedian, dan publik figur lain yang mempromosikan judi online melalui media sosial. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Yang juga jadi sorotan kami, saudara, polisi menangkap para tersangka kasus rumah produksi film porno di 2 lokasi yang berbeda. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menangkap 5 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Tersangka berkaus kuning dan juga kaus hijau ini, saudara, ditangkap di rumah studio di Jalan Jati Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saudara. Setelah melakukan pengembangan, polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka, di mana jumlah tersangkanya ada 3 orang, saudara, di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, daerah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua ini, saudara, polisi melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti produksi film porno, 1 set alat syuting, 5 hard disk, 5 handphone, 2 laptop, 2 PC komputer, dan juga 2 TV. Lima orang telah ditangkap polisi, saudara. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena masih terkait dengan 1 rumah produksi film porno. Hasil produksi film lalu ditransmisikan ke 3 website. Polisi menyebut ada 3 TKP rumah produksi film porno yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Jadi kelima orang tersangka yang kita lakukan paksa penangkapan ini dalam 1 rumah produksi sebenarnya. Ya, ini dalam 1 rumah produksi. Ya, jadi 1 rumah produksi yang kemudian hasil pembuatan film dimaksud kemudian ditransmisikan ke 3 website yang tadi saya sebutkan. Dan ini TKP-nya terkait dengan pembuatan film ini berada di 3 wilayah di Jakarta Selatan. Saudara, Panglima TNI Laksamana Yuda Margono memastikan pengiriman pusat polisi militer ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki kasus sengketa tanah yang menimbulkan bentrokan. Panglima TNI menegaskan pengiriman Puspom TNI untuk menyelidiki dan memastikan apakah ada oknum TNI yang terlibat dalam peristiwa bentrokan sengketa tanah di Batam antara polisi dengan warga, saudara. Yudo juga sudah menghimbau personel TNI agar tidak terlibat konflik dengan warga, sebab tugas TNI di sana hanya membantu dan berada di belakang polisi. TNI kan dalam hal ini adalah BKO pada Polri. Kita berada di belakang untuk itu. Dan kalau kemarin mungkin ada keterlibatan TNI, hari ini kita turunkan dan Puspom TNI ke Batam ya untuk memeriksa ada nggak keterlibatan TNI di situ, ya, baik terhadap rakyat maupun ya, mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya. Sementara itu, saudara, warga Kampung Tanjung Banon, Kepulauan Rempang, Kecamatan Galang yang terdampak pengembangan mega proyek Rempang Eco City menolak relokasi dan pengosongan di Pulau Rempang. Hingga kini, saudara, banyak warga setempat untuk memilih mengurangi aktivitasnya pergi ke laut guna mengantisipasi kedatangan petugas untuk mempertahankan kampung. Pembangunan proyek pemerintah ini kan kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur,
direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Dan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Boleh jadi kita mati kelaparan dulu. Usai jeda di Kompas Malam, saudara, pria lulusan SMA mengaku sebagai dokter dan sempat bekerja di sebuah klinik. Aksinya terbongkar setelah 2 tahun bekerja jadi dokter gadungan. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Best ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Kenalin, ini Reza dan ini Bella. Pasangan yang bikin iri. Makan seporsi berdua, gemes kompaknya. Emang boleh seuwu ini? Yang, baterainya habis tuh. Tenang, pakai My Pertamina bisa mudah cari Green Energy Station. Yuk. Saatnya generasi muda untuk ikut aksi nyata menjaga lingkungan. Dan berkontribusi bersama Pertamina untuk mewujudkan net zero emission. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku,
Pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Sasaran setiap Rabu di Kompas TV. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Saudara, seorang lulusan SMA didakwa melakukan penipuan karena mengaku sebagai dokter dan bekerja di sebuah klinik yang berada di PT Pelindo Husada Citra, saudara. Aksinya terbongkar setelah 2 tahun bekerja jadi dokter gadungan. Sidang perdana kasus dokter gadungan ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, saudara. Dalam sidang terungkap dokter gadungan ini mencuri data, identitas, dan dokumen milik seseorang dokter asli asal Bandung untuk mengelabui Rumah Sakit PHC Surabaya. Saat itu, saudara, dokter gadungan yang bernama Susanto ini melamar untuk mengisi posisi tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid di rumah sakit pada April 2020 lalu. Ia kemudian ditugaskan sebagai dokter di Klinika 3 PT Pertamina Wilayah 4 Cepu yang dikelola oleh PT Pelindo Husada Citra. Aksi Susanto ini, saudara, baru terbongkar pada 12 Juni 2023 saat pihak rumah sakit meminta ulang dokumen lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa kontrak Susanto. Saat dilakukan pengecekan, saudara, pihak manajemen ternyata menemukan sejumlah ketidaksesuaian berkas dari Susanto. Manajemen PT PHC membenarkan terbongkarnya aksi Susanto menjadi dokter gadungan ketika perpanjangan kontrak dan mendapati foto Susanto ini berbeda dengan data yang ada di Konsil Kedokteran Indonesia. PT PHC pun menyatakan Susanto merupakan pekerja paruh waktu yang bertugas pada aspek pencegahan dan tidak pernah sekalipun ditempatkan ataupun melayani pasien. Selain 2 tahun menjadi dokter gadungan, saudara, ternyata terdakwa juga pernah melakukan penipuan serupa jadi kepala UPTD hingga kepala puskesmas. Susanto juga merupakan residivis yang pernah mendekam di penjara atas tuduhan penipuan serupa. Adanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke websitenya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Lalu bagaimana Ikatan Dokter Indonesia menyikapi kasus dokter gadungan ini, saudara? Kita perbincangkan dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota atau BHP2A Ikatan Dokter Indonesia, Beni Satria, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Beni. Mas Beni, ya. Pertama kali mendengar kasus dokter gadungan ini, respon Anda seperti apa? Kaget atau ini merupakan hal yang biasa yang sering ataupun pernah terjadi? Baik, yang pertama mungkin apresiasi kalau memang itu sudah dilakukan verifikasi oleh pihak IAC. Tapi yang kedua, persoalan seperti ini tentu kita sudah mengkhawatirkannya sejak dulu. Bahkan sejak bergulirnya RUU Kesehatan yang tanpa melibatkan peran organisasi profesi atau unsur masyarakat di dalam proses screening dalam hal re-credentialing dan credentialing. Mungkin demikian. Oke, kemudian menurut Anda sendiri ini titik kesalahannya yang paling krusial ya, ini tuh ada di proses perekrutan atau seperti apa? Ya, yang pertama mungkin proses screening ya, karena proses screening untuk tingkat klinik dan tingkat rumah sakit itu punya prosedur, standar prosedur yang berbeda.
Nah, kalau klinik, tentu proses credentialing atau proses rekrutmen dokter itu umumnya dilakukan langsung oleh penanggung jawab klinik atau direktur perusahaan atau direktur PT dalam hal ini, karena badan hukum klinik itu adalah PT. Nah, yang harus dilakukan tentu verifikasi berkas. Secara umum, keseluruhan itu verifikasi berkas. Berkas apa yang harus dilengkapin? Secara umum, itu KTP, pas foto, kemudian surat lamaran, kemudian ijazah. Kalau dia dokter atau tenaga kesehatan, dia harus melampirkan surat tanda registrasi, ijazah. Itu yang harus diverifikasi dulu berkasnya. Kalau Nah ini, maaf saya potong, terkait dengan surat STIR ataupun screening ini. Kalau seandainya yang Anda jelaskan itu seketat itu, berarti ini bisa dikatakan memang pada saat proses screening dari dokter gadungan ini memang ada kelalaian atau seperti apa? Nah ini harus dilakukan verifikasi kembali. Apakah memang proses itu sudah dilakukan atau tidak? Atau hanya kemudian rekrutmen tanpa melengkapi berkas-berkas proses seleksi berkas? Karena setelah proses seleksi berkas tadi, yang bersangkutan harus menjalani yang namanya proses tes kesehatan. Setelah tes kesehatan lulus, baru dilakukan wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan antara tes berkas dengan tes wawancara, dengan tes kesehatan. Tentu di wawancara ini nanti akan dipertanyakan apakah yang bersangkutan sudah pernah bekerja, bekerjanya di mana, kemudian melayaninya apa saja selama dia bekerja di rumah sakit atau klinik, kemudian kompetensi. Yang terpenting adalah kompetensinya apa. Termasuk yang terpenting kedua adalah pertanyaan mengenai apakah yang bersangkutan itu pernah melakukan perbuatan melanggar etik, disiplin, atau hukum. Ini bagian dari proses credentialing rekrutmen sebelum yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk mengurus SIP. Oke, harusnya hal-hal yang tadi Anda sebutkan ya, yang harus dilakukan sebelum akhirnya dokter tersebut diterima. Berarti screeningnya sendiri itu emang secara digital atau seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan mencatut identitas orang lain begitu, seorang dokter asli asal Bandung. Kalau tadi disinyalir dilakukan secara online atau daring atau wawancara secara Zoom misalnya, proses itu kan harus dilakukan. Tes kesehatan kan tidak bisa dilakukan secara daring. Tentu yang bersangkutan harus juga mencocokkan pas foto yang dilampirkan pada saat surat lamaran itu sesuai atau tidak. Ijazahnya, ini kita sudah sangat mudah sekarang. Kalau yang bersangkutan itu mengaku dokter, kita tinggal buka saja, klik link website ID, id.or.id, ketikkan saja namanya, itu dia akan keluar. Kalau dia tidak keluar, tentu silakan langsung datang ke sekretariat ID untuk mempertanyakan. Yang pasti, kalau dia anggota ID, dia pasti terdaftar, itu pasti. Tapi kalau yang bersangkutan bukan dokter, dia tidak akan terdaftar di situs ID online. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ditemukan di link ID online, bisa dicek di link KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Itu akan lebih terlihat situs KKI-nya itu ada atau tidak. Nah ini nih situs KKI ini yang akhirnya digunakan oleh pihak dari perusahaan ketika ingin memperpanjang kontrak dari Susanto, terdakwa dokter gadungan ini, barulah ketahuan ternyata tidak ada datanya di KKI. Berarti harusnya memang dicek seperti itu ya. Kalau seandainya tidak dilakukan pengecekan seperti ini, apakah bisa dinyatakan dugaan kelalaian dalam perekrutan? Ya, saya sependapat. Kembali lagi, pada saat seleksi berkas itu harusnya dilakukan. Jadi pada saat seleksi berkas, nama yang bersangkutan itu bisa langsung dicek, Susanto tadi, dicek di ID online sebelum dilakukan tadi seperti saya bilang. Proses seleksi berkas, ini kan prosedur setiap rumah sakit, tapi ini yang saya jelaskan adalah secara umum, yang paling ideal, yang paling baik. Jadi harus dilakukan dulu pada saat surat lamarannya, pas foto, KTP, ijazah, itu dicocokkan dulu. Kalau memang itu katanya dipalsukan, maka kita tinggal cek di KKI atau di ID online. Nah, kalau tidak ditemukan pada saat proses tes kesehatan atau pada saat proses wawancara, itu bisa dikonfirmasi ulang kembali. Kenapa nama yang bersangkutan Susanto tidak tertera di KKI dan di ID. Kalau sudah seperti ini, apakah nanti perekrut perusahaan, apakah juga bisa dikenai sanksi karena lalai, atau hanya dokter gadungan saja nih yang dikenai sanksi? Tentu kalau kita mengacu kepada undang-undang regulasi khususnya di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang sudah dicabut dengan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ada ancaman
bagi yang mengaku-ngaku tenaga medis atau tenaga kesehatan atau mengaku-ngaku dokter, padahal dia sendiri itu bukan dokter, itu bisa diancam dengan ancaman 5 tahun penjara, tidak hanya dengan pasal penipuan. Nah, dengan undang-undang yang baru, kalau yang bersangkutan itu ternyata bukan dokter, menggunakan gelar dokter, itu ancamannya bisa 5 tahun atau denda 500 juta. Bahkan yang mempekerjakan pun ada sanksinya di pasal 442 dengan ancaman 5 tahun dan atau denda 500. Baik, berarti tidak hanya dokter gadungan, tapi yang mempekerjakan juga bisa kemungkinan untuk dikenakan pasal hukum begitu ya. Terima kasih Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Mas Beni Satria telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Beni. Terima kasih, salam sehat Mas Yassir. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bakal mengkaji video Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan juga nelayan. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Selamat malam saudara, kami kembali hadir memperbarui informasi untuk Anda di program Kompas Update bersama saya, Brian Jabli. Saudara, kebakaran menghanguskan sebuah gudang penyimpanan barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu petang. Kobaran api membuat warga panik membakar sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Pagelaran, Kelurahan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, diduga api muncul dari gudang penyimpanan barang bekas. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, api dapat dipadamkan oleh petugas damkar 1 jam kemudian. Demikian informasi Kompas Update. Selamat menyaksikan program kami berikutnya, itu program Kompas Malam bersama Yassir dan Emma. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol.
Berkas Kompas, setiap Selasa di Kompas TV. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sasaran setiap Rabu di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan terekam membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut sudah menerima laporan terkait dengan video Zulkifli Hasan yang memberikan uang ke warga. Bawaslu akan mengecek dan mengkaji video Zulkifli Hasan membagikan uang kepada warga sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran. Aksi bagi uang gocapan alias Rp50.000 ini terekam beredar di media sosial TikTok milik akun Amanat_Nasional. Dalam video berdurasi 24 detik ini, Zulkifli Hasan terlihat membagikan uang pada sejumlah kalangan, mulai dari nelayan dan juga warga lainnya. Nanti kita lihat, kan baru aja masuk ini videonya.
Kan dicek, nanti dilihat. Oh, baru mau dilihat ya, Pak? Iya, harus dicek dulu kan ini kasus, Mbak. Kalau kasus kan perkara ini harus kayak kasus Azhar juga kan kita anggap sebagai perkara kan. Case-nya seperti apa kan harus dicek. Menurut aturannya, videonya seperti apa gitu. Menanggapi video yang beredar saudara, politisi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyebut momen Zulkifli Hasan membagikan uang ke nelayan itu bukan money politik karena bukan kegiatan partai. Alasan Ketua Umum PAN membagikan uang kepada nelayan adalah bentuk kepedulian Zulkifli Hasan kepada rakyat kecil. Kalau ditanya bahwa itu money politik apa segala macam, kalau dilihat dari konteks videonya jelas-jelas itu benar-benar nggak ada acara partai, nggak ada acara apa-apa gitu. Itu benar-benar pure ketemu masyarakat, dalam hal ini nelayan, dan Bapak sangat peduli untuk itu. Jadi malah ini bagus gitu ya buat ketua umum yang lainnya. Saudara, lewat pantun, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memberi kode soal posisi Menko Polhukam Mahfud MD sebagai kandidat Bacawa Pres. Di acara diskusi yang disiarkan lewat kanal YouTube Kemenko Polhukam, saudara, Hasto menyebut Mahfud MD sebagai Bacawa Pres yang tegak lurus. Tidak hanya itu, Hasto juga menyebut Mahfud sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan hukum. Sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi santai pantun Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mahfud menyatakan godaan Hasto dalam pantunnya wajar karena hubungan keduanya sebagai sahabat. Nah, ini kalau ini Pak suka goda nih, ini teman saya lama. Sahabat yang enak menggoda orang tua. Goda-goda aja enggak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa itu Pak? Iya enggak apa-apa dong. Keputusan ini ada namanya kira-kira namanya politik. masuk dalam pertimbangan tapi itu Pak. Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi juga. Itu ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan 3. Saudara, 4 ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat strategi pemenangan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres. Ketua Umum Kamar Dagang dan juga Industri atau Kadin Indonesia Arsyad Rashid yang terpilih sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional hadir dalam rapat Ketua Umum Partai Politik pengusung Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa menyebut mendapat info perkembangan dinamika politik dari para ketua umum partai pendukung. Mendapatkan briefing dari para ketua umum partai pendukung dan disitulah kami mendapatkan update antara lain tentang dinamika politik nasional dan seterusnya. Maka dari sinilah mulai hari ini kami akan bekerja walaupun Mas Arsyad secara resmi belum, karena memang masih harus ada PR yang harus diselesaikan, maka saya, Mas Gatot, Mas TGB, dan para wakil ketua umum yang lain ini akan siap untuk menerjemahkan. Saudara, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengklaim 60% Partai Demokrat akan gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ahmad Muzani menyebut saat ini komunikasi di tingkat pengurus hingga ketum Partai Gerindra dan Demokrat berjalan baik, saudara. Dan hanya tinggal menunggu keputusan internal dari Partai Demokrat terkait kepastian bergabung atau tidak. Adalah sebuah cara demokrasi untuk kita bertanya. Kemungkinan untuk
Demokrat bisa merapat kepada Pak Prabowo. Dan harapan kami, mudah-mudahan kami tidak bertepuk sebelah tangan. Demokrat bisa segera ambil keputusan untuk menetapkan calon presiden yang akan diusungnya. Dan mudah-mudahan bisa Pak Prabowo. Diumumkan, udah diumumkan. Dan insya Allah Demokrat perlu waktu untuk mengambil keputusan internal. Saudara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari menyampaikan permohonan maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan anggota TNI AD Letu GDW yang mengendarai mobil dengan berlawanan arah di Tol Layang MBZ. Informasinya usai jeda, kami kembali. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum, susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia, Hilo Platinum lebih gesit, lebih enak. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Ini Mas Raka, bos muda yang giat bekerja. Dari meeting sambil makan, sampai meeting di jalan, dia memang paling bisa diandalkan. Kalau soal beli bahan bakar, jelas pakai My Pertamina. Gas di rumah habis, pakai My Pertamina, diantar gak pakai lama. Selain itu, pakai My Pertamina bisa dapatkan poin, merchandise, dan voucher yang wow. Yuk pakai My Pertamina, bikin semua jadi istimewa. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan besi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di posisi sensitif pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sasaran setiap Rabu di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV.
Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Saudara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari menyampaikan permohonan maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan anggota TNI AD yang mengendarai mobil dengan berlawanan arah di Tol Layang MBZ. Kecelakaan beruntun terjadi saat Letu GDW menabrak 7 mobil di Tol Layang MBZ karena melawan arah, saudara. Akibatnya 3 orang terluka dan kini masih menjalani perawatan. Kadis Penat menyebut saat kecelakaan terjadi Letu GDW pergi tanpa izin dari komandan satuannya. Akibat pelanggaran tersebut, Letu GDW akan diberikan sanksi disiplin militer. Saat ini pendalaman masih dilakukan terkait dengan apakah Letu GDW ini mengonsumsi obat tertentu akibat penyakit yang ia derita. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas apa yang dilakukan oleh salah satu oknum perwira kami lain di jalan tol MBZ yang dia putar arah dan menimbulkan kecelakaan. Ini masih didalami oleh Pomdam Jaya. Dari keterangan sementara sebelum itu ada mengkonsumsi obat medis yang terkait dengan kondisi psikisnya, tetapi ini masih terus didalami. Saudara, seorang perempuan di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tewas di dalam septic tank. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tanpa pakaian dan terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Jenazah korban ditemukan di dalam septic tank yang tidak jauh dari rumahnya, saudara. Menurut warga, korban tidak terlihat selama beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan tewas. Polisi telah melakukan olah TKP dan mencari alat bukti mengetahui penyebab kematian korban. Korban adalah IM, 33 tahun, yang mana juga di TKP kita temukan di kamar korban itu banyak bercak darah. Jadi dapat kita duga bahwa yang bersangkutan itu merupakan korban pembunuhan. Saat ini guna menentukan penyebab kematian, penyidik membawa jenazah untuk diotopsi sehingga kita tahu apa penyebab kematian korban. Untuk pelakunya saat ini kita masih lakukan penyelidikan dan kita profiling. Saudara, polisi membuka pos pengaduan bagi warga yang kehilangan anggota keluarga pasca penemuan 4 jenazah tidak utuh di perairan Lampung. Penyidik membutuhkan sampel DNA untuk memastikan identitas keempat jenazah yang ditemukan dalam kondisi tidak utuh selama 1 bulan terakhir, saudara, di Kabupaten Lampung Selatan dan juga Kabupaten Tanggamus. Saat ini tim forensik Polda Lampung dan juga tim forensik dari Lampung Tengah telah melakukan tes DNA untuk mengungkap identitas keempat jenazah. Di Polda Lampung maupun di Polres Tanggamus dan Polres Lampung Selatan. Namun demikian, sampai hari ini belum ada satupun masyarakat yang menggunakan hotline tersebut. Kami berharap setelah ini mudah-mudahan sudah ada masyarakat yang melapor atau menginformasikan sehingga tim kami bisa lebih bekerja secara lebih efektif dan efisien dan bisa segera mengungkap jati diri identitas dari keempat mayat tersebut.
Polda Lampung terus menyelidiki kasus temuan 4 jenazah tak utuh di pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus. Tim penyidik masih menunggu hasil tes DNA keempat jenazah agar bisa memastikan identitas dan penyebab kematian. Sebelumnya, tim forensik menemukan bekas luka di bagian kaki pada 2 jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan. Diperkirakan 2 dari 4 jenazah yang ditemukan telah tewas sekitar 14 hari hingga 1 bulan sebelum ditemukan. Kalau melihat dari masing-masing, kita belum bisa menentukan apakah ada keterkaitan satu mayat dengan mayat yang lainnya. Ini masih perlu dilakukan pendalaman. Namun hasil temuan-temuannya juga jelas berbeda. Jauh ini belum, karena yang paling utama saat ini kami masih bersepakat untuk menemukan identitas daripada penemuan mayat ini. Ini yang perlu kami. Penemuan jenazah tak utuh di perairan Provinsi Lampung terjadi dalam kurun waktu hampir 1 bulan terakhir. Pertama kali pada 15 Agustus 2023 di Kabupaten Tanggamus. Dan 2 jenazah kemudian ditemukan di Lampung Selatan pada 6 September. 1 lagi jenazah tak utuh ditemukan di Tanggamus 7 September. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polres Probolinggo telah memanggil 5 orang saksi dalam kasus kebakaran lahan Bukit Teletabis, Bromo, Jawa Timur yang dipicu oleh flare foto prewedding. Usai jeda, Kompas Malam kembali. Halo. Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Winsfood. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Berkas Kompas setiap Selasa di Kompas TV. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Sensasi rasa intens dengan tarikan mantap dari filter inovatif Airflow Filter. Marlboro Filter Black, Pursue Flavor. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari,
dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sasaran setiap Rabu di Kompas TV. Surya bersinar terang, memberikan kepuasan yang tak tergantikan. Kepuasan yang memacu kita hidup, mencari, dan meraih lebih tinggi. Di ujung puncak tertinggi, Surya berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Sapa Indonesia pada jam-jam berikut di Kompas TV. Surya berikan kepuasan tak tergantikan. Di ujung puncak tertinggi, Surya bersinar paling terang, berikan kepuasan tak ternilai. Kita adalah Surya. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Halo? Ya, Brian. Aku pengen. Pengen apa? Ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Satreskrim Polres Probolinggo telah memanggil 5 orang saksi dalam kasus kebakaran lahan Bukit Teletabis, Bromo, Jawa Timur. Kelima saksi menjalani pemeriksaan selama 5 jam pada Selasa kemarin. Mereka adalah HP dan juga PMP yang merupakan pasangan calon pengantin, 2 orang kru foto prewedding, MGG dan juga ET serta seorang juru rias. Hingga saat ini saudara status kelimanya masih sebagai saksi dan hanya dikenai wajib lapor. Proses penyidikan ini adalah kita mau menentukan peranan-peranan dari 5 orang ini harus dengan hati-hati, harus dengan prosedur yang ada. Salah satunya adalah pemenuhan 2 alat bukti yang cukup. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yasir Nene Ama, pamit. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Semoga di usianya yang ke-12 ini Kompas TV dapat menjadi media berita yang semakin independen dan dipercaya masyarakat Indonesia. Halo? Wan. Membeli ita apa peng masih kurnya anak peng apa dengan tahu tak peng anak peng di nan buat tapi yang tiba. Dia bilang ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Kok ibu sayang anak kirim cepat-cepat duit. Kalau enggak ibu kirim anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Kita ini dari Polda kan tahu ini toko melanggar peraturan gitu, tidak boleh jualan begini kata dia. Sekarang buka baju, kita berdua sama yang nungguin toko ini disuruh buka baju, diikat di kepala, di mata biar matanya ketutup, disuruh tidur di bagasi belakang. Saudara, disinilah toko Imam Maskur berjualan kosmetik. Dia sempat dianiaya dan diculik hingga kehilangan nyawa.